Part 11. Kebenaran mengejutkan. Saat hari pernikahan kami tiba, hatiku sangat bahagia karena telah berhasil menjadikan Dara sebagai ratu di istana cintaku. Ingin rasanya merayakan acara pernikahan yang sangat meriah dan membuktikan pada dunia bahwa aku telah menemukan gadis impianku. Akan tetapi, semua itu tidak bisa kuwujudkan karena Dara meminta acara pernikahan yang sederhana. Aku sangat mengerti dengan apa yang dia rasakan. Aku dan keluarga dengan ikhlas memenuhi permintaannya. Setelah acara pernikahan selesai, Dara harus berpisah dengan orang tuanya dan ikut pulang bersamaku. Sangat terlihat jelas kesedihan terpancar di wajahnya. Bunda, Ayah, Dara memeluk kedua orang tuanya. Kemudian bundanya melepas pelukan itu lalu berbicara kepadanya. Sekarang kamu sudah sah menjadi istri Dr. Revan ya sayang. Kamu harus menghormatinya sebagai suami. Dia imammu dan jadilah istri yang berbakti. Jelas bundanya sambil menggenggam jemari Dara. Iya nak, Dr. Revan laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Kamu harus bersyukur menjadi pendamping hidupnya. Hatinya sangat mulia karena dengan ikhlas menikahimu. Kamu harus menghargai pengorbanan yang dia lakukan untukmu. Lanjut Ayah Dara. Iya Ayah, Bunda. Dara janji tidak akan mengecewakan kalian. Dara akan berusaha menjadi istri yang berbakti untuk Dr. Revan. Dara sadar dengan adanya pernikahan ini akan mengurangi beban yang telah menimpa keluarga kita. Semoga Ayah dan Bunda bahagia dengan pernikahan Dara. Jelas Dara, Ayah dan Bunda akan sangat bahagia jika melihat kamu juga bahagia. Balas bundanya. Jangan khawatir Bunda, Dara sangat bahagia dengan pernikahan ini. Dara sangat bersyukur karena masih ada laki-laki yang menerima kekurangan Dara. Ucap Dara. Titip anak kami ya Dr. Revan, ucap ayahnya kepadaku. Mulai sekarang panggil Revan aja Pak, pintaku. Baiklah nak Revan, dan mulai sekarang kamu juga harus panggil kami ayah dan bunda, balas ayahnya. Baik Ayah, Bunda, jawabku. Akhirnya, orang tua dan anak harus berpisah. Aku membawa Dara pulang ke rumah orang tuaku. Aku berjanji pada diri sendiri akan memberikan kebahagiaan untuk Dara. Jangan mendekat. Kalimat itu yang dia lontarkan kepadaku dalam kamar pengantin kami. Aku sangat mengerti dengan ketakutan yang dia rasakan, karena tidak semudah itu baginya untuk melupakan masa kelam yang telah menimpa dirinya. Akhirnya, malam itu kami tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan pengantin baru. Malam pertama kami terlewatkan dengan perbincangan yang membuatnya merasa lebih nyaman berada di sampingku. Ketika dia tertidur pulas, aku memandangi wajah cantiknya. Pada saat terbangun dari tidurnya, dia sangat terkejut lalu kembali menjauh. Namun, pada akhirnya aku berhasil menenangkan dan memeluknya. Itu merupakan pelukan pertama untuk wanita impian yang sekarang menjadi istriku. Setelah sehari pernikahan kami, orang tuaku memberikan kejutan sebagai hadiah pernikahan. Mereka membelikan tiket bulan madu ke Singapura. Aku sangat bahagia melihat perubahan di wajah Dara. Dia sepertinya menikmati bulan madu kami. Di negara itulah kami melaksanakan hasrat sebagai suami istri. Malam pertama kami telah kami penuhi. Makasih atas semuanya, Dek. Aku mencium keningnya. Seharusnya aku yang berterima kasih karena kamu telah bersedia menerimaku yang kotor dan hina ini. Aku merasa bersalah karena tidak bisa menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku padamu. Aku telah ternoda. Dia menangis, lalu aku langsung memeluknya. Jangan pernah ngomong seperti itu lagi ya. Kamu istri terbaik bagiku. Aku sangat bersyukur karena dia telah berhasil melewati masa-masa sulit yang menimpa dirinya. Dia telah sukses menyerahkan diri seutuhnya kepadaku sebagai suaminya. Aku sama sekali tidak pernah merasa menyesal menikahinya. Aku ikhlas menerima dia apa adanya. Dara wanita hebat yang telah berhasil membuatku jatuh cinta. Dia wanita impian yang dikirimkan untuk mendampingi hidupku. Dirinya wanita terindah, juga tulang rusukku. 5 bulan usia pernikahan kami.
Akhirnya kebahagiaan kembali menghampiri keluargaku. Darah mual-mual. Menurut pengalaman dari teman-teman selama ini, gejala yang dia rasakan hamil. Aku, papa, dan mama sangat bahagia karena akan kehadiran bayi lucu di rumah kami. Saat sedang merasakan kebahagiaan itu, tiba-tiba Bimo muncul di hadapan kami. Dara sontak kaget melihat kehadiran Bimo, lalu dia pingsan. Aku segera menggendong Dara ke kamar dan meminta dokter Mira sebagai dokter kandungan memeriksa keadaannya. Saat dokter Mira memeriksa Dara, aku menghampiri Bimo yang masih berada di ruang makan. "Apa tujuanmu ke sini? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di depan istriku?" Tanyaku kepada Bimo dengan penuh amarah. "Wow, istri. So sweet banget ya kakakku ini," balas Bimo santai. "Keluar kamu dari rumah ini. Aku tidak mau melihatmu lagi muncul di depan Dara." "Santuy dong kak. Aku berhak datang ke rumah ini karena ini rumah omku. Dan aku jauh lebih memiliki hak mengusir kamu dari rumah ini karena ini rumah orang tuaku. Kakakku sekarang kejam ya. Kamu yang memaksaku bersikap seperti itu. Sekarang pergi dari sini. Kalau aku nggak mau, kakak mau apa? Aku merindukan istrimu." Bimo sangat keterlaluan. Dia telah memaksaku menggunakan tangan ini untuk menyentuh tubuh kotornya. "Hebat kamu kak, tega menamparku." Dia memegang pipi kirinya yang telah kutampar. "Aku jauh lebih nekat dari ini jika kamu berusaha mengusik Dara istriku. Jangan bangga deh kak, dapat barang sisa aja pamer." Aku kembali mendaratkan tamparan di pipinya. "Berhenti, cukup Van. Jangan sia-siakan tenagamu untuk anak yang tidak berguna seperti dia." Papa tiba-tiba bersuara. "Siapa yang tidak berguna om? Bukannya Kak Revan jauh lebih hina karena mendapatkan barang bekas dari adiknya sendiri?" Bimo masih tetap berusaha memancing amarahku. "Diam kamu Bimo," bentak papa. "Kenapa Bimo harus diam om? Bukannya Bimo mengatakan yang sebenarnya?" "Perbuatan Revan jauh lebih mulia dari apa yang kamu lakukan pada Dara, menantu saya. Kamu tidak pantas berbicara seperti itu tentang Dara. Dia istri dan menantu terhebat dan terbaik di rumah ini. Jangan pernah kamu menilai dia seperti yang kamu tuduhkan tadi. Sekarang, saya minta kamu pergi." Papa akhirnya mengusir Bimo. Cih, sombong banget dapat sisa-sisa. Bimo akhirnya mengangkat kaki dari rumahku. Ingin rasanya menghajar Bimo saat itu, karena dia sangat tega menilai Dara sebagai barang bekas dan sisa-sisa. Namun, niat itu kuurungkan, karena kesehatan Dara jauh lebih berarti. Aku segera menghampirinya ke kamar yang dari tadi bersama mama dan dokter Mira. Aku membuka mata dan melihat sekeliling. Ternyata aku berada di kamar. Kepalaku pusing banget. Aku berusaha duduk. "Pelan-pelan dek, tadi kamu pingsan. Dokter Mira sudah memeriksa keadaanmu," ucap Mas Revan lalu membantuku duduk. "Iya sayang, jangan banyak gerak dulu ya," lanjut mama mertua. "Aku kenapa mas?" tanyaku karena melihat dokter Mira. "Dokter Mira yang akan jelasin ke kamu dek," ucap Mas Revan. "Selamat ya Mbak Dara, Anda hamil. Usia kandungannya sekarang memasuki 4 minggu. Dokter Mira menyelamiku sambil mengucapkan selamat. "Terima kasih dok." Aku menerima jabatan tangannya. "Baiklah, karena tugas saya sudah selesai, saya izin pamit," pinta dokter Mira. "Terima kasih dok," ucap Mas Revan. "Sama-sama dok," balas dokter Mira. "Mari dok saya antar," ucap mama mertua. Lalu mereka pun berlalu meninggalkan kamar. "Aku tadi melihatnya ada di sini mas." Aku menanyakan kehadiran Bimo kepada Mas Revan. "Siapa dek?" tanya Mas Revan. "Dia yang telah menghancurkan hidupku." "Maksud kamu Bimo? Kamu kenal dia mas?" Aku sangat kaget karena Mas Revan mengenal Bimo. "Iya dek, aku dan papa sudah mengusirnya." "Kenapa kamu bisa mengenal Bimo mas? Dan kenapa dia muncul di rumah ini? Apa hubungan kalian?" Aku makin penasaran. "Dia adik sepupuku dek." Aku bagai disambar petir mendengar pengakuan Mas Revan. Aku tidak pernah menyangka sama sekali kalau laki-laki yang menyelamatkanku keluar dari masa kelam
tidak lain adalah kakak sepupu lelaki yang telah menodaiku. Ada apa sebenarnya? Permainan apa yang sedang mereka jalankan? Kenapa sekarang aku berada dalam keluarga yang sangat tega menghancurkan masa depanku? Maafin aku, Dek. Dari dulu aku tidak punya nyali untuk menceritakan semua ini padamu. Dia meraih tanganku, namun dengan cepat aku tepiskan. Jangan sentuh aku. Aku tidak pernah menyangka kalau laki-laki yang menodaiku adalah salah satu anggota keluargamu. Aku tidak sanggup menahan tangis. Kamu harus dengar dulu penjelasanku, Dek. Dia tetap berusaha mendekatiku. Tidak ada lagi yang perlu dijelasin. Aku harus keluar dari rumah ini. Rumah yang penuh sandiwara dan kebohongan. Aku segera mengemasi barang-barang ke dalam koper, lalu memesan taksi online. Kamu mau kemana, Dek? Dia menghentikan langkahku dengan menarik koper dari tangan. Lepasin, aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku kembali menarik koper. Kamu salah paham, Dek. Salah paham kamu bilang. Sudah jelas-jelas tadi kamu mengakui bahwa dia adik sepupumu. Tapi kamu tidak tahu cerita yang sebenarnya. Aku tidak mau tahu lagi karena semuanya sudah jelas. Tanpa basa-basi, aku melewati papa dan mama mertua, lalu menuju taksi online yang telah menunggu. Mas Revan berusaha mengejarku dan berhasil meraih tanganku. Jangan pergi, Dek. Kamu sedang hamil. Aku masih sanggup mengurus anakku. Tapi dia juga anakku, Dek. Anak kita. Lepasin. Aku mau pergi. Aku berhasil melepaskan tangan dari genggamannya, lalu memasuki taksi. Kesedihan yang kurasakan kembali datang menghampiri. Tidak pernah terpikirkan sama sekali bahwa dalam beberapa bulan ini, aku tinggal dan hidup bersama keluarga yang merenggut masa depanku. Apa yang akan Dr. Revan lakukan untuk meyakinkan Dara?